Snake my ass like a drum. HS, lu kayaknya seminggu sekali harus minta naik gaji sama dia karena lu punya pegangan. Closing aja nggak sih? Udah lucu banget. Aduh, itu HS editnya gimana ya? Iya di blur aja, di blur. Di blur itu lucu banget, di blur kan, dia kan ngelihat ya. Apalagi gua depan mata gua. Kita udah nggak bisa musuhan sumpah. Kita berdua teman hidup gue banyak, tapi lu doang yang nggak boleh musuhan sama gua. Lu sama S. Kalau sampai kita musuhan, salah satu dari kita harus mati. Minimal harus mati dipisahkan. Aduh, kita nggak bisa musuhan sumpah. BTW lu cebok gak sih? Nggak, ada tai nyelip tau tadi. Aduh, udah. Darah kuning dah. Itu lagi hari ini. Iya betul. Lu pernah gak sih buka kado-kado misteri gitu kan? Kayak lu udah berekspektasi lebih pas buka. Ya. Kepada calon pasangannya Gerald di masa depan, aku sudah lihat duluan. Halo guys, welcome to Gary Time Channel. Excited! Jika sudah bersama duo dan dengan keju kesayangan kalian, apalagi kalau bukan dengan orang dengan ODG kesayangan kalian, apalagi kalau bukan duo reviewer terviral, terkakak, terpukul, terkocak, smack my ass, termagnetik, majimak corong, Big Bang gimana kayaknya ya? Big Bang gimana ya? Kelinci step. Step by step ID. Ya. Jika sudah bersama dengan orang dengan sesuatu apa kalau kita akan membawakan segmen yang berjudul ADCRS ada apa di Cinema. Ini asal banget sih. Kenapa banget, Cok? By the way, film-film sedang pada tayang di bioskop. Film agak lain masih tayang loh. Gila keren banget Gila, ya. dari 1 Februari sampai sekarang udah mau akhir tahun. Sampai anjir. bahkan dia masuk sampai premier. sekarang udah mau akhir tahun. Enggak. Itu Desember. Itu lo salah. Sampai sekarang Desember nanti udah mau akhir tahun dia puji Tuhan insya Allah masih tetap tayang. Sampai sekarang, sampai akhir tahun gimana sih maksudnya? Maksudnya sampai Ya sampai sekarang aja sekarang dulu, nanti akhir tahunnya nggak usah dihitung dulu karena kita hidupnya tuh di sekarang di tanggal enggak, ini. gue ini doain sampai sekarang Ya, nanti itu di akhir amin. tahun semoga Amin. masih tayang filmnya ya, di Desember. Kalau gitu lu tambahin kata semoga masih tayang. semoga masih tayang. Nah, itu baru benar. Sekarang di 2002 di Desember nanti Kung Fu Panda juga masih ada, Extreme masih ada, film-film baru paling ada The First Omen. Wih, bagus banget bro. Ya, bagus banget ya. Bagus banget, anjir ini gue suka banget. Tapi kalian Bocil-bocil iblis gitu kan? Antichrist. Sebenarnya kalian nggak perlu nonton film pertamanya sih, Karena beda ya? karena ini ada prequel. Prequel tuh kayak cerita sebelumnya dia. Cuman kalau nonton film pertamanya, kalian jadi bakal ngerti Damian itu siapa, terus kenapa dia bisa ada di keluarganya Thorn family, terus kayak apa alasan si Antichrist anak setan ini lahir ke dunia itu semua dijelaskan di film ini. Dan menurut gue brutal banget sih, anjir keren banget, apalagi adegan persalinannya gila. Gor-gor gitu ya? Parah. Adegan persalinannya sih yang udah nonton pasti setuju sama gue. Itu adegan ter-oke 2024 anjir sejauh ini coy, kayak keren banget sih itu adegan persalinan. Untuk film luar? Untuk film King Kong, Godzilla. Kan lagi ngomongin Omen. Iya, film Omen. Godzilla ada scene bersalin emang di Godzilla. Emang Godzilla nggak melahirkan dan dilahirkan, bro? Nggak. Melahirkan dilahirkan lah. Godzilla Dia kan bertelur, King bro. Kong. Salah lu, Godzilla bertelur. King Kong gua bahas. King Kong iya. yang di film Godzilla loh. King Kong melahirkan bener. King Kong melahirkan, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, tangannya pendek. Enggak, ini hewan udah mulai hewan shaming, udah mulai ngeri gua nyerempet King nyinggung Kong hewan. badannya besar.
Ada film Badara Uhuy, spontan. Uhuy. Spontan. Uhuy. Spontan. Uhuy. Spontan. Apa sih? Badaruhi kita mau nonton juga kan? Uhuy, Badara Uhuy. Spontan. Uhuy. Spontan. Oh, Badaruhinya gitu nanti. Iya, Ya, nggak belum ngomong serem Badara dong. Uhuy, bilangnya Badara Uhuy. Goblok. Spontan. Uhuy. Spontan. Uhuy. Udah. Tapi yang jadi Badaruhinya cakep banget ya. Spontan. Uhuy. Yang jadi Badaruhinya. Uhuy. Ya udah, gua nggak jadi bahas deh. Nanti disuruh uhi-uhi lagi mau. Spontan. Uhi. Spontan. Uhi. Capek. Nah, inilah dia film yang akan kita bahas hari ini. Film yang ramai banget pembahasannya karena dibuat oleh salah satu sinias ternama di Indonesia, Mas Joko Anwar. Mas Joko Anwar. Hari ini kita akan membahas filmnya nggak lucu film ya? Six Kubur. Bentar. Joko taruh. Tas gua. Udah tadi kan lo bawa. Iya ya. Film Sisa Kubur diproduksi oleh Tia Hasibuan, didirektori oleh Joko Anwar, ditulis oleh Joko Anwar juga. Kalau misalnya kayak di film kan, Uhuy. belum itu kan kalau Badara Uhuy, spontan, Uhi. spontan, Uhi. spontan. Uhi. Tapi kalau di film orang yang berperan kayak jadi tokoh-tokohnya itu dinamakan apa? Cash. Kas. Faradina Mufti, Reza Radian, Widuri Putri, Muzaki Ramdan, Fahri Albar, Happy Salma, Slamet Raharjo, Christine Hakim, Aswendi Bening Suara, dan Ninik El Karim. Lu tau gak Christine Hakim kemarin main di film apa? Last of Us. Gak tau apa. Bukan film, series. Keren sih, dia di situ jadi kayak peneliti dari Indonesia, profesor dari Indonesia. Keren kan. Udah, nggak usah ada gimmick-gimmick kes-kes artis, gue capek banget ya, sumpah. Bener kalau misalnya kita makan menggunakan apa ya? Mulut. Mulut. Kayak kuis kenadeh tau gak lo? Lagi ngobrol, jangan ngomong, ntar dikasih duit nih gue abis nih. Bercerita tentang orang tuanya jadi korban bom bunuh diri. Sita jadi tidak percaya agama. Orang kalau tidak percaya agama berarti disebut Ateis. betul. Itu tidak salah. Sejak saat itu tujuan hidupnya Sita hanya satu, mencari orang yang paling berdosa, dan ketika orang itu meninggal, Sita ingin masuk ke dalam kuburnya untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada dan agama tidak nyata. Namun tentunya ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tak percaya. Betul. Wali tadi kan lu udah jawab pertanyaan kan, artinya kayak cash, ini kan udah jawab cash, apalagi tadi Ateis. ateis segala macam itu benar 5. 4, 5, Rp25.000. Makasih. Ya Allah, aku nggak nyangka di bulan yang penuh berkah ini aku mendapatkan 25.000. By the way, Vi, ada yang nggak tahu lagi. Apa? Lihat sana. Itu, Apa itu? Itu ada kamera tuh. Apa itu, Mas? Wah. Kamu masuk di Kanade. Terima kasih. Gue sebenarnya film senang di bioskop dan kemungkinan filmnya bakalan lama di bioskop. Jadi buat kalian yang gak mau kena spoiler, silakan kalian udah nggak ada marah-marah ini, gue capek banget demi Tuhan. Iya. Nanti kan masuk lagi ke sini kita HS aja semua Pak. ntar HSPO aja ya. Iya, aja. Pakai ini HS, pakai mulut ini, pakai VO-nya HS. Haji Maste, watashi wa atik desu. Kyo wa Nah, apa yang suka dan nggak suka dari film ini? Menurut gue ini adalah lagi-lagi jam terbang tuh tidak berbohong ya. It's fucking Joko Anwar bro. What could go wrong? Lu parah banget sih. Fucking nggak boleh tahu Joko Anwar di respect bro. Konteksnya dulu. Enggak, lu memang mau nge-fuck lu. Mau nge-fuck siapa? Joko Anwar. Gue respect banget. Kemarin gue ketemu Joko Anwar di Piala Citra. Temenan the best. Nggak percaya gue. Mas Joko Anwar. Gue DM sama Joko Anwar. Nggak percaya. Cuman emang belum dibales. Lah itu namanya lu belum ke notice, tolol. Tapi gue DM-an. Oh, Joko Anwar gue. Bukan DM-an tuh saling. Gua- Lah ini kan lu doang yang ngechat, dianya kagak bales. Gue wawancara dia karena gue wawancara dia, gue ketemu dia. Dan dia tuh orang chill banget kalau filmnya di roasting, di review, dia santai coy. Nggak kayak sutradara yang oh no, baper lah. Ya maksudnya film itu dibuat oleh Joko Anwar, kayak apa yang bisa salah sih dari Joko Anwar gitu kan. Ada. Beberapa sih. Cuma saya kalau dari segi kualitas, ini film proper. Iya. Film ada budget, meskipun ini diumuminnya projectnya tuh kayak tahun lalu, which is kayak Ria. setahun Ria which is kayak Ria. Balikin lagi. Orang udah dilurusin dibalikin lagi. Sebenarnya di sini tuh ada terkesan sedikit buru-burunya ya, kelihatan kayak I don't know. Kalian berasa nggak di CGI-nya beberapa agak kurang?
Iya benar. Iya nggak sih? Kayak let's say kayak CGI. Ular. Gua ngerasanya di ular. CGI ini, CGI yang Gua ngerasa di ular kayak. yang hantu hitam itu menurut gue juga terlalu. Iya, yang hantu-hantu hitam yang nunjuk itu. Walaupun ngagetin, tapi gue merasa kayak ada Ya itu masih terlalu CGI gitu. kayak rendernya itu kayak disuruh buru-buru gitu ya. Cuma nggak mengurangi keestetikan dari film ini sih. Nggak mengurangi kesereman juga. Betul. Kalau mau dibilang mencekam, berasa banget mencekamnya sih. Karena dia tuh membangun, untuk awal ini membangun face-nya itu bertahap gitu, kayak slow burn gitu. Slow burn, ya. Dibakarnya pelan-pelan banget. Buat orang tipe orang yang nggak suka film slow burn mungkin akan Bakal bosan. boring sih. Betul. Bakal boring sama film ini. Gue kasih tahu aja. Bahkan kayak- ini gue kasih tahu dari sekarang buat yang belum nonton. Dan lu tipe orang yang nggak suka film yang alurnya lambat, slow burn gitu, kayaknya lu nggak cocok. Betul. Di awal film ada adegan orang bunuh diri. Nah, jadi pas si teroris itu masuk ke toko roti, terus tiba-tiba suara musiknya langsung berubah jadi intens. Di situ gue Di situ udah curiga, gue udah bisik-bisikan sama HS. Dan di situ suasananya, padahal tuh kayak suasananya nggak ada hantu, nggak ada apa gitu. Iya, tapi kita dan udah- juga orang-orang si terorisnya itu cuman kayak Tapi kita penampilannya kayak manusia biasa gitu. Tapi kita somehow udah dibuat dengan ekspresi si terorisnya itu. Dengan situasinya, scoring musiknya, kita udah bisa membuat kita menjadi nggak tegang. nyaman ya, membuat kita kayak anxiety gitu Iya, kan. tegang dan ingin Doang, doang. membuat tegang gitu. Jadi kayak disturbing lah ya bahasanya ya kalau digambarkan, disturbing sih. Jadi kayak di situ aku cukup keren sih. Kayak itu tuh teknik yang gak bisa dilakukan sama sutradara kebanyakan gitu. Membangun suasana menjadi tegang. Bahkan si tokoh teroris ini, dia tuh kayak nggak ada atribut-atribut khususnya gitu loh. Kayak orang biasa aja. Kalau misalnya di sinopsis nggak dibilang kalau dia tuh bom bunuh diri, gue nggak tahu dia tuh pelaku bom bunuh diri. Tetapi somehow meskipun tanpa dialog, gue tahu orang ini tuh nggak beres. Ya itu. Selanjutnya kayak kalau masalah acting, aduh nggak usah dibahas ya. Kayak Iya. ada Christine Hakim, ada Fachri Albar, ada Happy Salma, Reza Radian. Radian. Yang jadi Sitanya siapa tuh, bagus juga tuh yang jadi Sita. Betul sih, Maksudnya kayak- gua iya, jarang lihat. Mohon maaf ya Kak, misalkan aku nggak kenal tapi Sama yang jadi jarang guru- lihat, tapi kamu actingnya bagus. Actingnya bagus. Ya? bagus banget. Guru di pesantren yang baik. Itu mah kita sering lihat kali. Iya, maksudnya kayak dia juga kan jam terbangnya tinggi. Iya, itu kita Ibu sering Jajang lihat. juga, Bu Jajang Nur. Yang jadi guru pesantren jahatnya, Iya, itu iya. juga jam terbang tinggi. Jadi kayak kalau masalah acting udah nggak usah diragukan lagi lah kalau masalah acting. Jump scare menurut gue juga jump scare-nya ditaruh dengan proporsi yang tidak berlebihan, bahkan menurut gue menengah ke bawah, hampir agak kurang sedikit. Cuman tempatnya tuh pas gitu, nggak yang mengganggu gitu, dan momennya tepat. Creepy. Creepy-nya dapet. Cukup kaget, tapi tidak yang bikin kita sampai kayak Iya, kayak penghabis setan, enggak. Betul. Kalau penghabis setan kan sampai kayak gua gila kayak Stres stres banget karena takut, karena apa jump scare-nya ngagetin apa. Kalau ini tuh enggak, proporsinya kayak ngepas aja gitu, ngepas. Setuju, itu. Terus selanjutnya mau ngomongin soal gore, di sini juga gore-nya keren banget sih. Kayak? Ada satu gore yang buat gue terkejut, yang adegan Mesin cuci ya? Mesin cuci gila sih, itu gila. Mesin cucinya Itu oke. gila sih. Itu kayak nonton Mortal Kombat anjir. Gue rasa si Joko Anwar ini main Mortal Kombat anjir. Pasti gak sih? Bener-bener kayak Mortal Kombat itu coy. Kayak fatality Mortal Kombat coy. Itu keren sih, itu keren banget. Kayak nggak pernah kepikiran ada adegan begitu. Di film Indonesia apalagi gitu. It's very fresh. Gore-nya tuh di situ fresh banget. Mungkin sih. kalau itu film Evil Dead ya udah kita percaya gitu. Ini masalah film Indonesia Film gitu. Indonesia gitu. Jadi kayak di situ gore-nya gue suka banget sih. Selanjutnya menurut gue adalah film ini yang menjadi menarik karena dia tuh membahas keresahan-keresahan orang pada umumnya gitu. Iya, soal agama dan soal akhirat gitu. Ya kan biasanya kayak ada pertanyaan-pertanyaan kayak dia, kenapa agama ada hanya untuk menakut-nakuti? Iya. Nah, itu tuh kan Iya. kayak gitu. Terus juga kalau terus ada juga yang dari si Pawayunya bilang begini. Lu jangan berkuat tantrum ya. Oh ya, so. Kau membangkitkan diriku yang lain. Pak Wahyu. Pi, jangan suka mancing-mancing gua, Pi. Oke, Ntar oke. iblis Siapa? di dalam diri gua tuh bangkit, wah. Siapa namanya? Itu tadi namanya Demora, Namanya malah cute. Devora. Lah, malah tetap nama cantik anjir. Shao Kahn, oke, Shao Kahn. Wah, terserah lu, tapi jujur gua tuh nggak bisa kontrol kalau dia udah keluar. Makanya lu jangan suka bikin Oke, gua oke. tantrum. Oke. Sampai mana tadi? Oh iya. Selamat datang di ADC. Ada apa di sini? Film ini tuh berhasil menyuguhkan keresahan-keresahan manusia soal agama dan akhirat. Itu yang menurut gue cukup Kayak relate. soal ini juga. Terus, siksa tunggu. kubur tuh beneran ada apa enggak gitu. Itu si Pak Wahyu bilang, gue suka banget dialognya Pak Wahyu yang dia bilang kayak gini, kayak kalau misalnya kubur itu nyata, apa yang di fisik kita? Kalau yang kita fisik kita, bagaimana nanti dengan orang-orang masokis?
yang kenikmatannya berasal dari kesakitan, lah, malah makin enak dong dia gitu. Tapi kalau di kedua kita, kenapa di agama selalu yang dibahas yang adalah fisik kita. Nah, Betul. itu kan keresahan itu. Ya kan? Mungkin Itu itu sih. berdasarkan keresahan yang relate di masyarakat kali ya. Nah, dan juga itu dijawab juga di film ini kalau misalnya ternyata untuk melihat kamu harus percaya gitu. Betul. Itu kayak you don't need dilihatnya itu bukan pakai mata tapi pakai iman. Itu sih yang gue suka, kayak cara dia menyampaikan pesan di film ini menurut gue inilah film yang tepat untuk untuk ibaratnya kayak membuat orang tobat dengan cerita-cerita soal akhirat dan alam lain nanti. Tapi tetap sih kalau orang goblok nonton ini menurut gua tetap akan gak bakal tobat. Nggak, Amin, kayak maksud gue kayak Karena banyak kejadian orang nggak ngerti coy film ini. Film ini tuh film mikir coy. banget. Nah, tapi orang-orang banyak yang ya nggak ngerti gitu. Ya walaupun kita juga nggak sepenuhnya ngerti, cuma banyak yang lebih nggak ngerti dari kita gitu. By the way, kayak kalau kemarin kayak film Neraka itu dibuat, film itu menurut gue researchnya soal agamanya agak kurang bro. Jadi kayak pesan-pesan yang ingin disampaikan menurut gue nggak nyampe ke manusia. Tetapi film ini menurut gue di-prepare dengan sangat baik. Kayak kelihatan banget research ke tokoh-tokoh agama Betul. untuk menyampaikan, kalau bahasa kalian mungkin dakwah kan. Ini Iya, salah satu dakwah. bentuk dakwah loh, Betul, ya betul, kan? betul. Untuk menyampaikan dakwah, film ini menurut gue cukup berhasil. Pesan-pesannya tuh cukup sampai ke masyarakat, Iya. gitu sih menurut gue. Dan juga kayak menonton film ini itu seperti menonton kayak pertunjukan, parade, dialog-dialog bagus dan acting yang memukau sih. Iya betul. Ya kan? Jadi Karena ini aku kayak- suka sih dialog-dialog di film ini gitu. Itu kayak lagi nonton teater ya. Teater Betul. versi ada CGI-nya. Betul, jadi ini tuh kayak Kualitas theatrical banget sih, acting kayak. yang teater Tapi banget. theatrical in a good way. Kayak kemarin ada kan yang kita bilang film yang theatrical, gue lupa apa ya, tapi kayak jelek gitu kan. Tapi ini theatrical in a good way sih. Iya. Kayak keren. Scene favorit udah jelas itu. Adegan mesin cuci Adegan ya? mesin cuci gue suka banget. Terus adegan di awal-awal yang bom bunuh diri itu menurut gue disturbingnya nyampe banget sih ke gue. Adegan ini juga akhir yang neraka benerannya Iya, itu juga gila sih. itu juga gila sih. Walaupun gitu, keren. sebenarnya CGI-nya kelihatan kasar sih. bukan itu doang, maksud gua aku liatnya sebenarnya CGI-nya gua udah berekspektasi akan terjadi seperti itu gitu. Cuma menurut gua untuk ukuran film Indonesia dengan eksekusi yang kayak gitu termasuk wow gitu ya, termasuk wow. Adegan favorit gua lagi selain yang kubur itu, yang terakhir itu ini yang Reza Radian muntah terus berusaha ngebekep si Pak Wahyu namanya. Oh iya. Iya, terus dia kan habis itu nangis kayak bersendur. Karena dia itu kayak Iya, traumatis gitu. kelihatan Tapi banget dia itu keren traumatisnya banget sih. Kayak. actingnya. Betul itu gue setuju. Itu adalah pertunjukan acting yang sebenarnya, bro. Dan gue juga suka yang waktu ada suara teriakan wah gitu kan. Terus tiba-tiba dari laut muncul Catwoman. kadal raksasa gitu set. Menghancur-hancurkan kota kan. Brak, brak. Ini Godzilla ini. Ini Godzilla. Terus dia keluarkan sinar Godzilla ini. Ini Godzilla ya. dari gunung. Salah. Dari gunung muncul ini Pi. Maaf ya kalau salah. Ini maafin teman saya emang agak-agak maaf ya. Ini emang suka kayak gitu. Dia kalau meleng dikit ganti topik kan. Ganti topiknya. Nah, kan. Kamu bilang apa tadi? Kamu gak suka. Kamu gitu. Gue tuh sebenarnya masih suka punya kontrol atas diri gue, cuman kadang emang suka lepas gitu loh. Iya. Ngerti kayak makasih sih buat usaha lu biar lu tetap terjaga gitu. By the way guys, kayaknya sebenarnya udah sih, kayak kalau misalnya kita mau bahas soal catatan hitam, gue nggak nulis banyak catatan hitam. Kalau catatan hitam sih paling ini aja, gue ngerasa kayak di pertengahan tuh ya agak boring dan agak mengantuk gue. Betul. Perasaannya. Betul, karena Karena lumayan. terlalu banyak dialog sih. Ya, maksudnya kayak terlalu banyak berbicara, tetapi menurut gue dialog itu cukup penting untuk pada akhirnya menyampaikan pesan di film ini tuh dengan baik. Itu Benar. diperlukan semua dialog itu tuh they need it gitu. Tapi kalau gue ngerasain mengingat ya kan film horor. Menurut gue tadi jeda istirahatnya terlalu lama aja. Betul gitu. sih. Ya Jeda mungkin istirahatnya. kayak Joko Anwar mau bikin horor yang nggak asal jump scare doang kali gitu kan. Kayak aku melihat dia ingin menjadi kayak sineas Hollywood sih. Maksudnya kayak Night Shyamalan itu yang bikin film The Village
atau mungkin dia pengen ala-ala Jordan Peele-an gitu nggak sih Enggak kayak sih kalau Jordan maksud gue Peele kayak lebih membingungkan lagi. kayak bikin film horor 100 nggak kali lebih membingungkan filmnya. bikin film horor yang nggak mengandalkan yang nggak rely di jump scare gitu. Kalau gue sih mungkin kalau catatan hitam itu balik lagi film ini tuh bukan film untuk semua kalangan sih. Iya benar. Pasti ada juga yang merasa kayak film ini tuh boring sih dan aku sangat Nggak ngerti dan aku hanya sangat wrong. relate. Aku sangat relate kalau ada yang bilang film ini tuh boring kayak aku paham gitu. Kenapa kalian bisa bilang film ini boring? Karena memang kerasa agak Ya. dragging aku kan rasanya. Di awal di tengah-tengah sih. Terus selanjutnya adalah ya itu sebenarnya gue tadi udah nyatet beberapa catatan hitam kan kayak lah ini kok tiba-tiba begini, ini kok tiba-tiba begini. Kok bisa misalnya tiba-tiba si Christine Hakim tahu suaminya selingkuh kayak adegan Christine Hakim tahu suaminya selingkuh tuh nggak perlu menurut aku, tetapi semua pertanyaan gue itu dijawab di akhir film kalau ternyata semua itu adalah hanya ketakutannya si tokoh utamanya si Sita dan itu cuman kayak mimpi dan vision doang gitu loh, maka semua itu menjadi masuk akal gitu. Kalau misalnya ternyata nggak ada adegan di akhir itu, nah itu baru jadi catatan Bukan vision hitam. gak sih, dia mulai kayak entah halu, entah delusional gara-gara mungkin kekurangan pasukan oksigen karena dia menguburkan diri kan bareng si jenazahnya Pak Wahyu kan. Nah, pokoknya menurut maksudku intinya gitu, intinya kayak karena ada adegan itu, jadi semua keanehan dari tengah film itu menjadi masuk akal. Karena ada adegan itu. Kalau nggak ada adegan itu, adegan di tengah ini akan menjadi catatan hitam sih. Selebihnya menurut gue nggak ada catatan hitam yang kayak gimana sih. Paling ya itu kritikannya adalah CGI-nya di beberapa yang masih terlihat kasar aja sih. Iya betul. Gitu. Selebihnya nggak ada sih. Cuman maksudnya itu masih bisa dimaklumi karena tidak mengurangi keestetikan film ini. Karena film ini tuh estetik banget dari sinematografinya, scoring musik, aktor, artis, udah oke banget, udah nggak ada yang bisa dibahas. Ya udahlah guys, selanjutnya kita mau manggil seorang ahli. Dia adalah penggali kubur profesional sejak tahun 1890. Enggak, dia juga penjual nisan portable, batu nisan portable. Betul. By the way dia sampai sekarang masih gali kubur. Jadi kayak kubur yang digali tuh udah nyampe Cina. Digali-gali tuh. Udah sampai perut bumi kan. Iya. Ni hao. Tiba-tiba nihao. Ada dia. HS. Tiba-tiba nihao anjing. Overall, film ini menurut kamu? Kasihan kagak. Film Siksa Kubur mungkin tidak akan disenangi oleh sebagian orang karena dengan slow pace yang dihadirkan hampir di keseluruhan film ini. Namun hal itu untuk membangun fondasi dan kekuatan naratif yang kuat agar bisa mendapatkan payoff yang terbayarkan di akhir film. Setuju, itu kan yang gue bilang juga. Walaupun kita harus lumayan sabar dan mencermati setiap dialognya untuk menunggu payoff itu. Betul, kayak bener sih nonton film ini tuh kalian harus nggak boleh main HP guys. Kalian harus menghayati film ini biar pesannya itu nyampe kan. Ketika kalian bisa mendapatkan pesan dari film ini, kalian bakal bilang, "Bih, keren anjir" gitu. Ala-ala Joko Anwar ya, karena dia suka selip-selipin kayak Easter egg gitu ya. Dia suka taruh-taruh Easter egg gitu ya. Jadi kayak keren. Aku suka dengan perkembangan karakter si Adil ini yang dibangun dengan sangat rapi dari kecil sebagai seorang kakak yang pengecut dan tidak bisa melindungi dirinya dan adiknya sendiri. Hal tersebut terbawa ke dia sudah dewasa pun menjadi sosok yang pengecut. Salah satu detail kecilnya seperti setiap kali dia berbicara dengan lawan bicaranya, matanya itu tidak pernah menatap ke orang itu, selalu menatap ke arah ke bawah. Juling kali dia. Pasti. Lu jangan bilang gitu, lo hampir bikin gua marah. Tunggu, gue harus kontrol. Bangkit kan, lu sih HS jadi bangkit nih. Gue harus kontrol diri gue dulu. Syukur nggak jadi. Yang aku kurang suka kali ya. Nanya sendiri, jawab sendiri. Yang aku kurang suka paling satu aja sih. Aku cukup bingung dengan logika panti jompo yang katanya mahal, nuansanya fancy, tapi suster yang kelihatan sepanjang film hanya 2. Betul. Mungkin suster yang lain sip-sipan kali, jadi satu shift 2 orang. Udah overall menurut aku film ini film yang cukup seru dan menarik untuk ditonton. Kalau lu sebagai umat muslim menonton film ini, pandangan lu gimana? Kayak dari POV lu sebagai orang muslim, apakah kamu jadi takut sama siksa kubur atau gimana? Takut lah, bahkan dengan ada atau tidaknya film ini ya gue pasti takut dengan siksa kubur gitu. Karena itu kan udah keimanan seorang muslim, sewajarnya kita harus takut terhadap siksa kubur gitu aja sih. Ya film ini tidak mengubah pandangan gue juga terhadap siksa kubur, ya tetap akan takut gitu, tapi gue melihatnya hanya sebagai sajian hiburan yang mencoba mengingatkan kita kepada mungkin orang-orang yang lupa dan juga menyepelekan siksa kubur kayak gitu. Jadi harusnya ya kalau orang-orang benar-benar ngerti sama maksud film ini dan pesan yang ingin disampaikan, tobat sih harusnya orang. Terus kalau misalnya film ini sama Pengabdi Setan, lu pilih mana?
Gue jujur kalau secara film horor, gue lebih suka Pengabdi Setan. By the way, tadi aku nanya 3 pertanyaan. Kayak pendapatmu sebagai POV-mu sebagai muslim. Malah kuis. Terus Malah kuis anjir. yang lu nggak tahu. Lu dapat Rp25.000. Terima kasih. Ada lagi yang lu nggak tahu, Pi. Apa? Sebenarnya situ lihat. Wah! Itu yang di balik itu ada kamera. Oh, ada kamera. Coba ada. Halo. Kamu masuk di acara kena deh. Duh, gak nyangka deh. Aku kena. Oh, kakitin. Buka puasa. Thank you. Lebarannya. Love. Nanti dulu, closing dulu. Ya ini buat kontenmu. Kan biasa kita juga ada makanan di sini. By the way, oh iya ada makanan kita ulang aja apa ya? Apa? Kita ulangi syuting. Jangan. Gue ada makanan, baru ada. Ya kalau kayak gitu mah konten gue nggak bisa hari ini dong setan. Ya udah konten gue yang ini diupload di lu juga. Kan gue 2 kali syuting. Nah, konten yang kedua diuploadnya di lu. Konten yang pertama ini di gua gimana? Tapi sama-sama kontennya ini. Ya jangan, kalau kayak gitu mah sama aja bohong, nggak rugi di gua. Lu mau nggak? Enggak. Nah, kan ada tadi udah menjawab. Ya. Sebenarnya, Pi. Jadi kuis. Pertanyaan itu bernilai Rp25.000. Nggak mau gua. Rp25.000. Makasih. Kamu mau ambil uang ini atau kamu mau double buat orang berikutnya? Double untuk orang berikutnya. Yakin? Yakin, aku yakin. Yang kamu gak tahu adalah Nah, yang kamu nggak tahu lagi, udah. Kalau udah buat orang berikutnya dipilih, ya udah susah. Sampai situ. Itu dia. Yang kamu nggak tahu adalah. itu dia. Yang kamu gak tahu adalah orang berikutnya adalah Kamu lagi, saya lagi. Allah. Oke, kamu mendapatkan 20. Makasih. Kamu mau ngucapin apa sama orang sebelumnya? Terima kasih buat orang sebelumnya. Tapi kok aku kayak dejavu ya, kayak udah pernah dapet ini tadi. Aku bisa kasih film ini di 7,5 lah. Gue juga mau bilang gitu. Kalau gue di 7,5 juga. 7,5 sih. HS? Aku di 8. Oke, berarti filmnya senang di bioskop dan mungkin masih lama durasinya. Silahkan kalian nonton sendiri di bioskop. Mungkin kita ketemu lagi di film Lebaran juga, horor berjudul Uhuy Spontan. Spontan. Apa ya? Jangan lupa juga ditonton Argumenta Teks dan juga apa sih? Revisi di channel Alpi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.